Selama menjadi kepala asrama, ada nggak kesan yang paling berkesan di Abi ini ketika ngurus anak-anak ini, atau mungkin kesan yang horor atau kesan yang sedih atau yang paling terharu apa kira-kira? Kalau saya sih ada satu waktu itu saya tanya, karena kenapa sih anak ini kok malas sekali untuk belajar, main aja. Bawaan main, makan, habis makan main lah, makan. Ketika waktu sholat ngantuk. Selesai kita jamaah sholat, selesai kita wirid sama-sama, segar lagi matanya. Wih, saya kadang bingung, maksudnya kenapa kok di setiap melakukan aktivitas yang berbau ibadah ngantuk. Tapi ketika keseharian seperti main atau waktu sunggang, dia kayak nggak ngantuk, kayak biasa aja gitu. betul. Ya. Suatu saat saya tanya ke pribadi nih, saya beranikan saya tanya, kenapa kok males sekali gitu. Ya intinya yang dia jawab, memang saya yang salah, karena saya pikiran saya ingin ciptakan mereka sesuai pikiran saya. Ternyata nggak bisa. Umur mereka, kondisi mereka sebelum ada di asrama itu perlu kita pertimbangkan. Mereka masih umur segitu, yang pertama, yang kedua mereka nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Jadi ya mereka di sini main, ada saya, ada Umi, ada Abinya, ada Uminya, mereka tetap main. Padahal itu sebenarnya mereka cari perhatian yang dulu nggak didapat dari sebelum tinggal di asrama. Jadi itu yang buat saya malah, oh iya saya yang salah. Karena di usia mereka, saya pun akhirnya berkaca, saya pun belum tentu gini dulu waktu saya kecil. Mungkin saya bisa lebih parah dulu. Jadi sekarang mulai saya sendiri berhati-hati untuk tapi tetap saya menasihati, cuman lebih, oh iya nggak bisa kalau misalkan gitu. Saya berkaca saya sendiri, karena saya di umur mereka pun belum tentu bisa melakukan apa yang saya suruh lakukan sekarang. Jadi Karena memang anak segitu kan waktunya bermain. Iya. Waktu main tuh, ya itu yang saya akhirnya di hati itu yang kena, yang iya memang beda ya, saya bilang gitu, beda. Saya nggak tahu backgroundnya mereka gimana, saya nggak tahu. Jadi ya itu yang buat saya akhirnya oke, akhirnya siap untuk yang tantangan selanjutnya. Nah kalau ini pasti dikesannya karena udah 2 tempat nih Mas. Iya. Betul. Kesan ini sih ada salah satu anak nih Pak yang sakit kan. Jadi sakit, demam, udah pukul 12 malam lah itu kan. Jadi saya itu masih tidur ayam lah gitu kan. Tiba-tiba anak kita kan kamar sama anak kan berdekatan kan. Jadi si anak itu kayak bunyi ada jatuh jebuk, tolong ya, kenapa sih ini si anak, saya bilang kenapa sampai gedor-gedornya pintu belakang, tolong ada hantu mana, saya kira maling. Nah, tolong kenapa ada maling, saya bilang enggak, itu ada kepala katanya. Mana ada, saya bilang ngigo kamu nih. Iya, pukul 12 malam sampai digedor-gedornya kawannya. Terakhir yang ada anak yang bagus lah ngajinya kan, tidur di kamarnya ngaji. Dan sudah saya bilang kalau mau tidur tuh duduk dulu, baca surat-surat apa juz 30, jadi kan aman. Mungkin karena sakit atau demam kan, jadi kan anak-anak tuh sering ngigo gitu. Saya pun sampai kaget, saya kira ada maling. Tapi Bang pernah ya Pak, Abi juga di tempat Abi pernah terjadi kayak gitu? Katanya. Katanya gitu. Cuman kalau saya sendiri belum pernah menemukan yang seperti itu. Cuman ya katanya seperti itu. Kalau hantu kita nggak takut, kalau maling nggak takut. Tapi ngadepin anak yang pernah ngeliat gitu gimana tuh, Bi? Maksudnya supaya teman-teman itu nggak terpengaruh gitu. Bagaimana tuh, Bi? Abi dulu deh. Nah. Ya saya jelaskan. Itu sebenarnya sih nggak ada, cuman di pikiran kalian itu, karena mereka tontonannya tontonannya seperti itu kan gitu, jadi terdoktrin ya. Kalian tuh ngaji, sholat, tapi tontonan kalian horor, ya terdoktrin seperti itu. Tapi anak nerima waktu itu ya, kata gitu. Abi juga sama waktu itu juga. Iya, saya bilang aja,
kalau hantu memang ada suruh keluar lah. Gitu ya, supaya apa lihat mereka kan setiap mereka bilang, "Pi, di situ ada hantunya." Ayo suruh keluar. Dia bilang, suruh keluar. Kami tungguin udah suruh keluar. Biar kalian juga tahu kalau mana sih. Ayo kita lihat sama-sama mana. Ayo kita tungguin aja dia keluar. Ayo. Udah nggak ada, saya bilang. Nggak ada. Kok ada, Pi? Mana suruh keluar ayo kita tungguin. Jadi ada nggak adanya itu antara keluar nggak keluar itu jadi. Padahal lu takut ya. Iya. Padahal doa saya tetap doakan jangan keluar. Cuman namanya kita sama anak kan ya, nggak mungkin kalau kita ikut takut. Masa? Ya bilang gitu kan nggak mungkin. Takut. Ya, tantang aja suruh keluar. Tapi waktu kamar mandi saya minta temenin Umi. Ya. Karena memang luas rumahnya luas kayaknya ya. Iya, luas. Karena kamar mandi paling belakang ya kadang bau-bau kapur barus memang. Ya. Iya betul kadang saya. Tapi nggak ada aja. Tapi sama Umi saya nggak berani kalau saya. Nggak akan mereka nggak nonton gitu ya. Takutnya ya. Sama kayak juga gitu. Tapi kan Nabi kan waktu di tempat asrama ini nggak pernah ngerasa kayak gitu juga. Apa pernah ngerasa juga gitu? Di asrama BJB belum pernah sih. Cuman katanya dulu pernah ada anak kerasukan. Cuman kan kita belum pernah ngalamin. Selama di BJB belum pernah mengalami. Cuman cerita anak-anak aja kan gitu. Namanya cerita anak-anak. Nggak mungkin kita terima 100% kan. Nah, kita bilang ya udah baca zikir, doa. Hilang itu nanti saya bilang itu. Ya karena memang kalau kita terusin masalah kayak gitu, akhirnya anak takut akhirnya. Dan akhirnya pengennya ditemenin aja, teman lagi. Maka memang harus dihilangin tuh cerita-cerita begitu memang. Jadi kita kasih cerita-cerita yang lebih ketimbang kita kasih cerita-cerita kayak